Nama Xiaomi mungkin terdengar masih asing bagi orang Indonesia, tetapi baru-baru saja dengan adanya Xiaomi di Indonesia dengan harga yang ditawarkan sangat fantastis, yaitu hanya dengan bandrol 1,5 juta rupiah dan menawarkan spek yang sangat menakjubkan untuk harganya, dan tidak hanya itu tapi juga berkualitas. Dan ini adalah review untuk Redmi One S. Yang pertama, Redmi bisa dibeli di Lazada secara resmi dan sistemnya adalah flash sale, jadi kita harus cepet-cepetan, kalau tidak kebagian. Jadi saran saya, kalau ingin mendapatkan HP ini, lebih baik mencari tempat internet yang kenceng saja, karena memang saya sendiri juga sudah 2 kali gagal dan akhirnya yang keempat saya berhasil mendapatkannya. Dan dari boxnya sendiri terlihat sangat simple. Dari box yang eco-friendly, bisa didaur ulang, dan di belakang hanya ada spek, yaitu spek dari Redmi One S. Bisa dilihat di sini. Oke, langsung kita unbox saja, tidak menunggu lama-lama. Dan ini dia HP-nya, Redmi One S. Packagingnya terlihat sangat-sangat mirip dengan produsen yang terkenal, yaitu Apple iPhone, yaitu adalah HP-nya tersebut. Dan dibuka, ini adalah beberapa buku panduan dan juga kartu garansi yang ada dari sana. Semua bukunya pun menggunakan kertas yang bersifat benar-benar ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Kemudian ini adalah kartu garansinya yang disertakan bersama dengan dusnya pada saat beli dari Lazada. Oke, dan memang dengan harga yang murah pastinya tidak akan mendapat banyak aksesoris, yaitu yang kita dapat dari aslinya, dari boxnya adalah hanya charger dan kabel USB ya. Setidaknya kita dapat HP yang bagus dengan harga tersebut. Oke, tidak lama lagi langsung lanjut ke HP-nya saja. Dari segi desain cukup simple, yaitu ada 3 tombol kapasitif di bawah berwarna merah, tapi sayangnya mereka bertiga tidak dapat menyala ya. Kalau malam mungkin kita agak kesulitan untuk menemukan tombolnya di mana, jadi harus agak dibiasakan. Di depan ada kamera 1,6 megapiksel yang dapat mengambil foto-foto untuk selfie yang sangat-sangat bagus, apalagi di tempat-tempat low light dan yang minim cahaya, dan untuk di luar sangat bagus dan sangat jernih. Kemudian di sini ada earpiece, di sini ada sensor proximity dan sensor ambient light sensor untuk mengetahui seberapa banyak cahaya yang ada, untuk mengatur auto brightness. Kemudian kita pindah ke belakang, kamera 8 megapiksel dengan autofocus yang support perekaman video Full HD 1080p. Kemudian di atas ada mic yang kedua. Kalau di bawah ini adalah mikrofon untuk bertelepon, dan ini adalah slot micro USB. Mungkin kalau kita lihat bentuknya persegi panjang, tetapi colokannya masih menggunakan seperti charger BB. Kemudian ada flash. Di sini adalah speakernya. Untuk di atas headset 3,5 mm, dan untuk di samping kanan ada tombol volume up and down dan tombol power. Dan ini adalah tempat untuk membuka baterai belakang. Mari kita lihat belakangnya.
back cover sudah terbuka, dan di sini adalah tempat micro SD support untuk 32 GB. Dan ini adalah dua slot, karena HP ini merupakan dual SIM, terdapat dua slot. Slot pertama untuk 3G dan slot kedua sayangnya tidak support 3G, hanya support GSM. Dan ini sebenarnya memakai slot SIM yang biasa. SIM biasanya kita dapat dari kartu-kartu, tetapi dari HP saya yang dulu pakai micro SIM. Nah, apakah bisa? Bisa. Tetapi kita harus mengepaskannya jadi agak-agak ke tengah dan tidak, pastikan jangan terlalu masuk agar untuk mengambilnya kembali tidak susah. Kemudian ini adalah baterainya, cukup simple di luar, tetap ini memakai kapasitas 2000 mAh yang saya boleh bilang cukup bagus. Namun kalau dipakai gaming ya pastinya agak boros, tetapi dengan pemakaian biasa sosial media dan internet full seharian menggunakan wifi misalnya, atau mungkin 3G sehari, oke. Oke, beranjak ke user interface dari Xiaomi Redmi One S ini. Xiaomi Redmi menggunakan MIUI yang cukup terkenal dalam kustomisasinya, yaitu bisa kita kustomisasi sesuai keinginan kita sendiri. Dan terdapat di lock screen ini terdapat 3 buah shortcut, yaitu ke kiri untuk ke telepon, ke kanan untuk ke SMS, dan ke atas untuk ke kamera. Di lock screen cukup simple, hanya ada jam, tanggal dan hari, nama operator, notifikasi, dan berbagai sinyal-sinyal lainnya. Oke, langsung kita unlock untuk ke bawah, dan kita bisa, menariknya ada shortcut untuk musik, yaitu dengan cara double tap, 2 kali ketukan di tengah, maka akan muncul 3 buah kontrol, yaitu play, pause untuk kembali ke track yang sebelumnya dan maju ke track selanjutnya. Double tap lagi akan menonaktifkan hal tersebut. Dan juga menariknya, pada saat kita menyalakan layar kita tahan tombol home yang ada di bawah, maka ini akan menyalakan center dari belakang flash tersebut. Dan ini cukup menarik karena untuk keadaan-keadaan darurat dapat sangat membantu. Untuk mematikannya cukup hanya dengan menekan tombol power 1 kali dan akan mati. Kemudian kembali ke posisi semula. Oke, langsung kita unlock saja. Dari launcher tersebut bisa dilihat kalau memang mirip dengan iOS milik Apple iPhone, yaitu tidak ada app drawer yang bisa dilihat di sini. Semuanya adalah aplikasi yang sudah kita install dan beberapa widget tergantung dengan kesukaan kita sendiri. Nah, untuk kustomisasinya cukup banyak, yaitu ada temanya kita bisa download di store-nya tersebut, dan kebanyakan memang free. Ada beberapa yang berbayar, tetapi yang free-nya saja sudah cukup bagus. Kita bisa pilih kategori apa saja yang kita sukai sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan saya sudah mendownload beberapa macam tema di sini, dan tema di MIUI memang cukup menarik dan benar-benar membuat tampilan HP lebih fresh dan juga lebih menarik. Seperti contohnya ini. Tema ini kita langsung apply. Kita tunggu beberapa saat. Dan tema ini juga tergantung dari tiap tema. Ini akan merubah berbagai macam hal, seperti misalnya icon, notifikasi, tampilan di beberapa bagian dari aplikasi bawaan seperti phone, SMS, dan lain-lain. Dan menariknya ada beberapa tema yang memiliki fitur ini, Mi Space. Itu kita ke bawah dengan menggunakan 2 jari,
dan ke atas untuk kembali ke home screen awal. Kita lakukan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa cukup menarik karena semuanya seperti yang ada di meja tersebut. Ada telepon di sini. Oh, berarti ini langsung ke telepon. Kamera langsung beranjak ke kamera dan seterusnya. Itu seperti kalender, langsung pergi ke kalender dan banyak lagi. Ya, cukup menarik untuk membuat kita tidak cepat bosan dengan tampilan yang ada di dalam HP. Untuk lock screen juga pastinya berubah sesuai dengan tema. Misalnya ini adalah shortcut untuk telepon, shortcut untuk SMS, dan tiap tema memang memiliki shortcut yang berbeda-beda. Terkadang hanya ada slide to unlock saja, tapi tidak ada shortcut yang lain. Dan di sini cukup menarik, seperti menarik korden yang ada pada pagi hari. Oke, kita langsung kembalikan ke tema yang awal lagi, tema default. Semudah itu, hanya mendownload dan apply. Memang benar-benar cocok untuk orang yang bosenan, seperti saya misalnya. Saya juga, dan juga fitur menariknya dari tema tersebut adalah kita pindah ke kategori dan kita bisa pilih komponen, yaitu kita bisa mengkombinasikan berbagai macam aspek dari tema-tema lain yang kita download. Misalnya icon. Dari icon tersebut saya sudah mendownload berbagai macam yang lain. Nah, kita misalnya ingin menggunakan icon Indonesia, icon tema official Indonesia, kita hanya cukup klik apply. Saat kita kembali ke home screen, tampilan yang tidak berubah tetapi hanya ikonnya saja. Dan ini cukup bagus karena tidak semua orang juga suka dengan tema ini kurang cocok di ikonnya, tapi aku suka icon dari tema yang lain. Bisa dipilih di sini, dan tidak hanya icon, tapi dari jenis lock screen bisa kita rubah ke model yang lain. Notifikasi, status bar kita bisa ganti ke model-model yang lain. Misalnya misalnya ini play, sekarang putih, yang sekarang adalah berwarna abu-abu dengan aksen oranye. Coba kita apply, akan restart dan jadi putih. Dan ini pastinya sangat-sangat bagus bagi orang yang bosenan, dan pastinya orang yang hobi mengganti-ganti tampilan pasti sangat cocok dengan ROM MIU ini. Mari kita ganti lagi. Untuk menggantinya ke default lagi, just hanya dengan klik apply dan semuanya kembali ke semula. Oke, melihat dari layar dari Redmi ini juga bisa dilihat bahwa layar ini memang benar-benar sangat jernih sekali untuk kelasnya. Saya pakaikan wallpaper dengan warna yang lebih jernih. Warnanya sangat bagus karena memakai teknologi IPS LCD dengan kerapatan 312 ppi karena menggunakan resolusi HD 1280 x 720 dengan nampang layar 4,7 in. Bisa dilihat bahwa viewing angle-nya, sudut pandangnya sangat bagus. Apalagi untuk HP kisaran 1,5 juta ini benar-benar sangat bagus karena kita jarang-jarang mendapatkan layar dengan kualitas yang bagus dan memakai Dragon Trail yang hampir sama dengan Corning Gorilla Glass, menawarkan proteksi lebih ekstra untuk layar kita. Kemudian untuk
launchernya sendiri, kita bisa lihat bahwa banyak icon. Apa nggak sulit mengatur icon-iconnya? Jangan khawatir, kita hanya perlu cubit layar. Nah, ada beberapa pilihan move apps. Dari sini kita bisa pindah. Nah, cukup dengan klik saja satu kali, akan beberapa pilihan. Untuk memindahkannya lagi, kita ganti halaman. Bisa juga kita nambah halaman. Kalau sudah selesai, tinggal ditekan saja. Kalau mungkin belum puas, dan kalau ingin semuanya, kalau kita memindahkan lagi banyak tapi kita malas untuk satu-satu seperti ini, kita bisa swipe ke kanan, semuanya akan gabung jadi satu, dan cukup tekan sekali, semuanya akan langsung beranjak ke tiap-tiap page tersebut. Kita mungkin nggak mau lagi di situ, kita gabung lagi. Kita bisa juga tentukan di mana, kita tentukan di sini, ya di sana. Taruh di sini lagi sekali untuk mengembalikannya. Dan kita juga bisa, mungkin ingin manual, nah, kita bisa pindahkannya seperti ini. Untuk bikin folder cukup ditahan di atas, kita akan bikin folder. Untuk menamakan folder cukup di klik saja di namanya. Untuk memindahkannya keluar, cukup pindahkan keluar dari garis yang ada tersebut, dan sudah selesai. Untuk memindahkan satu aplikasi, tapi kalau cukup sulit untuk menggerakkannya, menggeser ke pojok layar, bisa menggunakan dua jari, yaitu jari yang kedua untuk memindahkan halaman yang ada. Pindahkan di sini dan selesai. Kemudian untuk misalnya kita mempunyai banyak page seperti ini, kita ingin langsung ke sini, ke yang terakhir, cukup memakan waktu. Apa yang bisa kita lakukan adalah dengan 3 jari. Dengan 3 jari kita langsung dapat preview dari semua halaman yang ada, dan kita langsung tekan, langsung pindah. 3 langsung tekan, 3 langsung tekan. Sangat intuitif dan sangat dapat memangkas waktu yang kita perlukan untuk pergi ke tiap-tiap aplikasi. Nah, kemudian untuk kamera dari Redmi One S ini menggunakan sensor 8 megapiksel dengan autofocus, backside illuminated sensor, dan LED flash. Dan dari sini saya bisa simpulkan bahwa kualitasnya itu bisa saya bilang setara ataupun bahkan lebih bagus untuk kisaran HP 2 juta sampai 3 juta ke atas. Padahal HP ini harganya 1,5 juta, yang membuatnya sangat fantastis untuk hasil dari kamera tersebut, karena memang hasilnya benar-benar lain daripada yang lain untuk HP ukuran 1,5 juta. Fiturnya juga cukup bagus, ada panorama, ada juga untuk mengambil foto dengan suara, yaitu ini seperti timer. Jadi kita kasih suara ya seperti ini, dia langsung jepret dan selesai. Di sini cuma 3 detik dan tidak bisa diatur lagi sayangnya. Kemudian ada mode HDR untuk background yang terang, dan ini ada handheld twilight untuk mode malam. Di sini ada berbagai macam filter, bisa tambah vintage, daun, dan macam-macam. Kemudian mode fokus, ada auto, ada makro untuk jarak dekat, ISO dari 100 sampai 1600, exposure untuk mengatur pencahayaan, white balance, berbagai macam settingan, dan juga berbagai macam scene mode.
dapat berbagai kondisi di sini, tetapi di mode auto saja sudah sangat bagus karena sudah mengetahui apa berbagai macam kondisi yang ada. Ini adalah mode flash, sekarang ada di mode selalu on, bisa di auto dan juga bisa di nonaktifkan. Ada beberapa tips, yaitu slide ke kiri untuk pergi ke jepretan yang baru saja kita ambil, slide ke kanan untuk kembali ke kamera lagi. Kemudian untuk tekan sekali untuk autofocus. Nah, kalau ingin langsung jepret, ada salah satu shortcut, yaitu dengan fokus langsung ke tempat yang kita ingin dan ditahan, langsung dijepret hasilnya. Kita bisa langsung delete di sini dan oke, kita kembali lagi. Untuk mode video cukup dengan geser ke atas, kita akan pergi ke mode video sama, tetapi kali ini flashnya berfungsi sebagai center. Kemudian untuk berbagai pilihan mode, ada filter, berbagai macam filter, misalnya negatif, sepia, dan lain-lain. White balance seperti foto. Kualitas video ada standar, HD, dan Full HD. Untuk HP kisaran 1,5 juta cukup bagus untuk bisa merekam Full HD. Fast motion dan slow motion. Slow ini bukan slow motion, tetapi lebih ke arah time lapse. Jadi merekam beberapa bagian dan menggabungkannya menjadi gerakan yang cukup cepat. Dan ini adalah setting yang ada di video. Bisa disimpan di external SD card juga, dan pastikan sudah ada berada di firmware yang terbaru. Untuk merekam video cukup dengan tekan sekali, akan rekam videonya. Dan untuk kembali ke foto bisa digeser kembali, dan untuk ke kamera depan bisa tekan saja. Halo. Dan ini adalah modenya. Modenya sekarang hanya ada self timer, yaitu ya untuk selfie. 3, 2, 1. Cukup simple. Ada juga untuk video kamera depan. Untuk settingnya cukup simple juga, bisa jika capture during video kita bisa tekan sekali untuk mengambil foto pada saat kita mengambil video. Oke, fast motion dan berbagai macam filter yang ada cukup sama dengan kamera, hanya saja ini untuk kamera depan lebih terbatas fiturnya. Nah, saya akan perlihatkan ini agak-agak. Nah, saya perlihatkan berbagai macam contoh gambar yang sudah saya ambil dengan Redmi One S. Dan ini foto outdoor. Foto outdoornya sangat jernih dan tajam. Bisa kita lihat di sini tidak pecah. Dan karena juga dengan resolusi 8 megapiksel, tetapi hasilnya itu benar-benar bagus sekali. Pokoknya untuk orang yang suka foto pasti nggak akan menyesal beli Redmi One S. Juga contoh lainnya untuk indoor juga cukup bagus dengan pencahayaan yang tidak seberapa terang. Hasilnya cukup bagus juga dan tajam. Ini diambil di kamar dan kualitasnya masih sangat bagus. Kualitas video juga sangat bagus, tidak ada terjadi lag atau patah-patah, semuanya terjalan dengan smooth. Dan ini untuk tampilan galerinya cukup simple. Kita ke atas ke bawah dan bisa di sort melalui tanggal yang kita ambil. Dan ini juga contoh untuk foto low light yang saya ambil pas di parkiran. Cukup terang, dan ini padahal kondisinya sangat-sangat gelap dan masih bisa menangkap
gambar secara maksimal dan cukup terang. Oke, kita beralih lagi ke segi performa. Redmi One S menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 400 dengan kecepatan clock speed 1,6 GHz dan RAM 1 GB yang saya bilang cukup mumpuni untuk menjalankan berbagai macam aplikasi yang ada pada saat ini. Antutu Benchmark menghasilkan 20.000 dengan detail seperti ini. Untuk GPU-nya Adreno 305 sudah sangat lancar untuk menjalankan seperti game pre-real racing. Dan ini adalah beberapa info dari speknya. RAM-nya CPU quad-core, data density-nya, kamera. Oh iya, untuk kamera depan 1,6 megapiksel. Temperatur versi Android tidak support NFC sayangnya, tetapi saya sendiri juga jarang untuk menggunakannya. Untuk sensor cukup lengkap ya, sampai ada gyroscope sudah ada. Dan untuk G-sensor, light sensor yaitu adalah untuk auto brightness, linear acceleration dan rotation factor. Ini berarti bila sudah diupdate untuk KitKat untuk nanti akhir tahun, kita bisa menggunakan Google Camera yang menggunakan Photosphere. Dan karena sudah ada gyroscope, maka aplikasi tersebut akan support. Dan sekarang mari kita coba untuk gaming, yaitu real racing.
Oke, kita lanjut ke aplikasi-aplikasi bawaan seperti dialer untuk phone, cukup simple. Itu angka-angka, kita bisa langsung ketik di sini, bisa new contact, add contact, atau langsung kirim SMS. Kita bisa sembunyikan keypad, bisa menampilkannya kembali, slide ke kiri untuk menampilkan konteks kita. Kita bisa langsung search atau langsung ke objek-objek yang kita inginkan. Untuk kontak baru cukup dengan menekan tombol plus yang ada di bawah. Bisa ada beberapa kolom-kolom yang ada di sini. Kemudian untuk SMS-nya tampilannya cukup simple juga. Dan ini contoh dari conversation-nya. Untuk bubble-bubble-nya cukup simple. Dan untuk text message-nya di sini. Nah, saya memakai keyboard lain yaitu Flexi. Untuk bawaannya terdapat 2 keyboard, yaitu Google Keyboard dan SwiftKey. Untuk di SMS kita bisa ada pilihan paste atau clipboard. Clipboard adalah seperti list beberapa hal yang kita copy, jadi tidak hanya satu saja, tetapi dia bisa menyimpan lebih dari satu. Untuk plus ini dapat menambahkan kontak, gambar, kita menambahkan untuk timer juga, subjek untuk MMS, dan audio. Menariknya ada fitur yang cukup menarik, kita tarik ke bawah, bisa ada muncul search, tapi kita tarik lagi, dan lagi, maka kita akan masuk ke private messaging. Jadi kita bisa diam-diaman SMS dengan seseorang tanpa ketahuan orang lain, dan kita bisa set password di sini. Passwordnya berupa pattern. Jadi bila seseorang menemukan tempat ini, kita bisa proteksi lagi dengan menggunakan pattern tersebut. Kemudian untuk browser bawaan cukup simple. Dengan tampilan MIUI, tekan untuk di tombol 1 ini untuk mengakses tab-tab yang lain, plus untuk menambahkan jumlah tab yang ada, swipe dari pojok layar untuk berpindah ke tab-tab yang lain, dan di atas ada untuk address bar. Kita coba untuk browsing. Coba untuk GSM Arena. Untuk browsingnya juga cukup lancar. Dengan prosesor quad-core pastinya tidak menjadi masalah dalam proses zooming dan pindah ke tab yang lainnya. Semua teks dapat dibaca dengan sangat-sangat jernih karena dari kerapatan displaynya. Di MIUI ini sendiri juga terdapat berbagai macam fitur, misalnya kalau sudah selesai ngeload, ada lambang buku di sini. Ini bukan bookmark tetapi reading mode. Jadi semua kata-kata yang ada di sini sudah dirangkum sedemikian rupa, jadi kita lebih gampang untuk membacanya tanpa ada iklan-iklan yang lain atau hal-hal yang lain dapat mengganggu kita dalam melihat. Jadi kita dapat dilihat di sini ada beberapa macam setting juga. Ada brightness-nya, kita bisa nyalakan night mode untuk membaca di ruangan yang gelap. Untuk text size bisa kita besarin, kita bisa kecilkan. Ada juga tombol untuk bookmark, dan juga untuk yang lain-lainnya. Untuk mengatur tema, warna dari kertasnya, dan juga bisa switch ke mode landscape.
atau bisa pindah ke mode portrait lagi. Cukup tekan back lagi untuk kembali ke halaman yang awal. Dapat pilihan bookmark, homepage, dan copy dan share. Untuk menutup browser, tinggal di swipe ke atas dan swipe ke atas lagi untuk back, untuk keluar ke awal home screen. Oke, untuk aplikasi bawaan yang lainnya ada updater, yaitu di sini tempat pusat untuk kita mendapatkan notifikasi update yang terbaru. Dan sekarang saya memakai versi yang terbaru untuk saat ini, yaitu versi 45. Ya, cukup bagus karena manajemen RAM semakin lebih baik dan tidak cepat panas sekarang. Oke, untuk tool yang lain ada Mi Cloud, yaitu dari Mi Cloud ini kita bisa backup semua data-data kita yang ada ke server MIUI. Jangan khawatir karena ini aman, tidak privasi kita tetap dijaga, dan juga kita bisa senantiasa langsung restore ke mungkin kalau ke HP lain yang sesama Xiaomi. Kita juga bisa mengaktifkan Find Device bila kita kehilangan dari HP kita. Kemudian yang ketiga adalah mail seperti biasa untuk email kita. Kemudian ada recordernya tampilannya cukup menarik karena seperti kaset yang asli, dan animasinya juga seperti aslinya, kita bisa langsung recording. Ini adalah seperti view meternya, dan di atas dapat dilihat bahwa status barnya menjadi merah karena setiap suara dan vibration yang ada di dalam HP akan dinonaktifkan, sehingga pada saat kita record sesuatu tidak ada yang bisa mengganggu rekaman kita. Kita bisa pause, kita bisa lanjutkan kembali, atau di stop. Di stop kita bisa langsung putar ulang, bisa kita pindahkan ke detik beberapa. Kalau kita ingin melihat rekaman kita yang sudah ada, bisa ditekan itu dan bisa kita langsung delete atau di rename, atau juga bisa di share. Kemudian untuk yang lainnya adalah clock, yaitu jam. Ada berbagai macam untuk alarm, kita bisa nyalakan matikan untuk set alarmnya kapan. Geser ke kanan ada jam dunia, kita bisa tambahkan berbagai tempat yang ada, bisa tinggal kita search saja. Ada stopwatch yang cukup simple tapi bisa kita pakai. Kemudian untuk timer kita bisa langsung set untuk berapa. Sayangnya kita tidak bisa langsung memilih mengetik berapa jumlah menitnya, kita harus scroll secara manual. Kita bisa pilih ringtone dan kita bisa pilih supaya screen-nya untuk selalu menyala. Kemudian center seperti biasa, bentuknya seperti center juga. Matikan hanya cukup tekan, nyala, mati, dan seperti itu. Cukup simple. Kompasnya terdapat kompas. Pergerakannya juga halus, tampilannya juga menarik, dan ini adalah penunjuk di mana kita berada sekarang. Kemudian ada download, seperti biasa untuk download SIM Toolkit, scanner ini untuk men-scan barcode yang ada. Kita bisa nyalakan center untuk mendeteksi barcode, atau mungkin juga bisa memilih dari gambar yang ada. Kita bisa coba contoh ke barang-barang yang lain, seperti misalnya ya seperti ini contohnya. Kita bisa langsung tahu berapa
nomornya. Kemudian aplikasi lain seperti kalkulator, tampilannya seperti kalkulator yang aslinya. Bisa langsung dapatkan hasilnya, delete, dan ada pilihan untuk basic dan scientific. Scientific mendapatkan berbagai macam seperti pangkat, akar, faktorial, sin, konstan, dan log, dan sebagainya. Cukup menarik. Kemudian untuk settings, kita langsung beranjak ke settings. Settingsnya cukup simple dengan tampilan seperti ini, dan tampilan ini akan berubah juga sesuai dengan tema yang kita pakai. Ada quick settings, yaitu setting-setting yang biasanya umumnya selalu dipakai. Sayangnya kita tidak bisa mengganti macam-macam setting yang ada di sini. Jadi kita langsung beranjak ke general setting lagi. Cukup simple, seperti ponsel Android yang secara umumnya. Untuk settingan display, ada settingan untuk warna dari display Redmi kita. Kita bisa memilih layarnya untuk lebih warm, lebih hangat, lebih kuning, atau standar, dan cool. Cool itu untuk merubah gambarnya untuk lebih dingin, lebih biru. Mungkin kalau kita tidak suka dengan layarnya yang cenderung putih kekuningan, kita bisa setnya ke cool. Kemudian untuk color saturation-nya, untuk kecerahan warna-warnanya, brilliant untuk lebih terang, untuk standar, untuk standar. Biasanya dibiarkan di brilliant. Kemudian yang lainnya cukup simple. Ada pulse notification light. Di bawah ini ada notifikasi, seperti contohnya. Nah, ada di sini. Kita bisa memilih warna-warna apa saja, misalnya putih, karena ada ungu, ada warna ungu, ada biru, ada putih, dan berbagai macam warna lainnya, hijau, dan seterusnya. Sayangnya ya, untuk tombol-tombol ini tidak ada lampunya, sehingga cukup menyulitkan untuk memakainya pada malam hari. Kemudian ada fitur do not disturb. Jadi kita kalau tidak ingin diganggu untuk sementara waktu terhadap telepon yang masuk dan SMS, kita bisa langsung mengaktifkannya. Dan baterai kita bisa mengganti tampilan dari baterai kita. Sekarang saya memakai top bar, yaitu garis yang ada di atas. Kita bisa berubah jadi persentase yang ada, atau mungkin hanya dengan logo seperti itu. Bagi saya lebih senang untuk top bar karena lebih jelas berapa banyak baterai yang kita punya sekarang. Untuk penggunaan baterai cukup simple. Kita bisa lihat untuk grafiknya di sini. Nah, untuk storage-nya cukup bagus. Kita mendapatkan free sekitar 4 GB saat pertama kali HP dinyalakan. Tetapi sayangnya untuk aplikasi tidak bisa dipindah ke SD card. Ini adalah suatu kekurangan yang mungkin bagi beberapa orang yang suka menginstal aplikasi-aplikasi banyak mungkin jadi masalah, apalagi untuk orang-orang yang heavy gamer. Tetapi ini bisa solusinya adalah dengan di root dan memakai aplikasi seperti GL to SD dan lain-lainnya. Dapat dilihat di sini tidak ada pilihan untuk move to SD. Untuk RAM bisa kita tahan tombol menu dan kita bisa langsung hapus semuanya dengan clear all itu. Kita bisa juga mengunci aplikasi, caranya dengan di slide ke bawah ada gembok dan
Kalau digembok seperti ini, maka aplikasi tersebut tidak akan di-kill. Cukup bagus dan menarik. About phone, simple, yaitu Redmi dan Android versi 4.3 dan yang lain-lainnya. Oke, untuk aplikasi lain, musik tampilannya juga simple. Kita bisa langsung scroll untuk ke namanya siapa, untuk artisnya di mana. Bisa langsung ke now playing dengan mengklik yang di atas. Tampilannya cukup simple. Tekan sekali untuk pergi ke beberapa settingan, yaitu Mi Sound. Mi Sound, dari sini kita juga bisa mendapatkan settingan untuk equalizer. Oh iya, dan juga kalau dari lagu kita ada lirik, maka di sini dapat ditampilkan lirik dan pastikan internet Anda sedang berjalan. Kemudian security sangat lengkap, yaitu gunanya hampir sama seperti Clean Master, seperti yang untuk di cleaner ini. Bisa dilihat powered by Clean Master. Nah, kita bisa langsung tinggal scan saja. Jadi akan scan berapa banyak cache yang ada di HP kita. Ya, di sini cukup banyak. Setelah beberapa hari pemakaian, kita hanya tinggal tekan clean up dan semuanya akan hilang dan melegakan storage kita. Ada data usage adalah penggunaan data yang bisa kita batasi berapa banyak sesuai tergantung kuota kita. Ada stats-nya, yaitu penggunaan apa saja menggunakan data kita. Kemudian blocklist, kita bisa menambahkan daftar orang-orang kontak yang di blocklist di sini. Jadi kita tidak menerimanya langsung di notifikasi, tetapi akan masuk ke dalam blocklist ini. Dan untuk power, yaitu untuk baterai, terdapat notifikasi seperti ini. Berapa hari sebelum mati, dan kalau ngecas akan ada perkiraan berapa jam akan penuh. Dan di sini kita bisa memilih berbagai macam mode. Jadi kalau ingin menyimpan baterai yang cukup lama supaya lebih irit, kita bisa aktifkan mode sleep. Jadi hanya alarm clock saja yang nyala, atau mungkin hanya maraton, yaitu mendisable semua koneksi data yang ada. Kemudian ada virus scan, yaitu seperti antivirus. Semuanya sudah tergabung satu di dalam aplikasi security ini, yang benar-benar menarik karena di HP-HP lain biasanya tidak ada dan kita harus menginstalnya sendiri. Permission, yaitu perizinan yang ada di sini semua. Jadi kita bisa men-set aplikasi apa saja, dan aplikasi tersebut bisa melakukan apa saja, kita bisa atur semua di sini. Oke, untuk aplikasi yang lain, kalender cukup simple. Ada tampilan bulan, tampilan minggu, dan tampilan untuk per harinya. Kita bisa langsung pergi ke tiap-tiap tanggal. Slide untuk pergi ke bulan yang lain. Tekan huruf T untuk pergi ke hari ini. Untuk menambah event, kita bisa langsung tambahkan dengan tombol plus. Untuk weather, yaitu dari cuaca yang ada. Kita bisa lihat di sini, tampilannya juga cukup menarik. Bila cerah, akan ada gambar cerah. Kita bisa lihat untuk hari-hari apa saja, suhu-suhu yang ada, dan juga kita bisa menambahkan di tempat-tempat lain. Untuk notice cukup simple. Kita bisa menambahkan timer
Kita bisa menambahkan juga untuk gambar di galeri, kamera, atau mungkin kontak. Dan kita bisa merubah warna yang ada di tiap notes kita. Kemudian Explorer merupakan file manager bawaan dari MIUI. Sangat berguna karena terdapat kategori aplikasi jenis-jenis file yang ada di SD card kita, misalnya APK. Kita bisa langsung masuk ke dalam sini dan semua APK akan terkumpul jadi satu dengan secara rapi. Untuk dokumen, Bluetooth, dan lain sebagainya terpampang di sini. Kita bisa mengakses tiap folder yang ada di SD card juga. Dan untuk aplikasi Google, ini aplikasi standar yang sudah ada di dalam HP, bisa langsung tinggal di-update saja kalau terdapat update. Kemudian untuk segi baterai kalau saya bilang dengan pemakaian sehari-hari, saya memakai Wi-Fi, full on Wi-Fi dalam 1 hari, dan sosial media, browsing, dan terkadang main seperti Clash of Clans dan yang lain-lain bisa untuk 1 hari, dan screen on time yang mencapai 3-4 jam, yang saya sudah boleh bilang untuk 2000 mAh cukup bagus. Dan ini adalah contohnya di mana ya? Ya seperti ini, 3,5 jam. Dan ini pemakaian untuk 1 hari. Kemudian yang lain, dan ini juga 1 hari. Saya bisa tembus untuk 4 jam. Dan saya pernah secara tidak sengaja, karena saya sudah malam ketiduran, ada game yang sudah jalan, dan game itu berjalan non-stop sampai pagi. Dan saya dapat memperoleh screen on time 5 jam dan 14 menit. Dan ini adalah grafiknya. Dan jangan khawatir, grafik ini terjadi karena layar on terus selama saya tidur, dan dapat mencapai 6 jam dan 39 menit HP dalam kondisi on. Dan saya cukup bilang cukup bagus, karena ini tidak hanya layarnya saja yang menyala, tetapi ini nyala game yang benar-benar cukup bagus untuk ketahanan baterainya. Kemudian kekurangan mungkin untuk layarnya cukup reflektif ya, seperti cermin. Karena panelnya sendiri itu warnanya tidak hitam seperti biasanya, ini agak silver, jadi memang benar-benar ya cocok sekali untuk bercermin. Tetapi dalam kondisi di bawah terik matahari cukup sulit untuk melihat layar kita walaupun pada brightness yang maksimum. Tapi brightness minimumnya cukup bagus hingga hampir tidak kelihatan seperti ini. Cukup membantu dalam kondisi malam agar tidak merusak mata kita. Kekurangan yang lain adalah terkadang agak cukup hangat di atas ini. Tetapi setelah update ke versi 45, MIUI versi 45, dapat terasa bahwa CPU-nya tergolong lebih adem daripada sebelumnya. Cenderung orang-orang bilang kadang overheating karena benar-benar panas sekali. Tetapi sekarang sudah tidak terlalu panas lagi ya. Ini bisa menjadi sebuah kekurangan ya dikit, tetapi mungkin untuk sekarang saya tidak masukkan ke kekurangan lagi karena sudah terupdate ke versi terbaru. Ya, oke. Sekian dari review ini. Mungkin karena ada salah kata, saya juga mohon maaf. Dan HP ini memang benar-benar rekomendasi untuk harga 1,5 juta, dan pastikan untuk mendapatkannya, karena memang jarang-jarang untuk mendapatkan
HP yang murah tetapi berkualitas. Oke, sekian dan terima kasih.